Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan sharing mengenai gimana caranya kita build our digital assets. Nah, apa yang saya sharing hari ini adalah selain based on pengalaman saya, juga berdasarkan beberapa training yang pernah saya ikutin, gimana sih cara sederhana untuk build our digital asset untuk pemula khususnya teman-teman. Jadi semoga ini nanti sangat applicable ya untuk diterapkan oleh teman-teman semua dalam bisnisnya. Oke, saya akan mulai sekarang. Oke, build your digital asset ya. Nah, saya remind lagi bahwa apa sih aset digital itu? Jadi aset digital itu adalah semacam kalau misalkan rumah ya, rumah kalau dalam bentuk nyatanya. Nah, kalau di dalam konteks bisnis itu digital asset yang dimaksud adalah ketika teman-teman punya rumah untuk bisnisnya. Nah, jadi seperti contohnya misalkan website atau akun-akun sosial media, akun-akun marketplace yang semuanya online based, nah itu namanya digital asset. Nah, hari ini apa aja sih yang akan kita bahas mengenai digital assetnya? Nah, hari ini saya akan fokus kepada 3 hal ini, yaitu Instagram for Business, terus gimana sih caranya membuat username dan logo tipsnya ya, jadi maksudnya bukan gimana caranya kita bikin logo benar-benar dari step by step, tapi apa aja yang harus diperhatikan ketika Anda, lagi nge-build Instagram for Business teman-teman. Kemudian yang ketiga, konten strategi, gimana sih caranya untuk membuat konten, gitu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Instagram for Business. Penting nggak sih sebenarnya kita punya Instagram for Business? Apakah nggak cukup hanya dengan Instagram for personal aja gitu, personal account gitu? Nah, kalau dibilang penting ya pasti penting banget ya teman-teman. Nah, tapi pentingnya itu dari segi apa? Nah, Instagram for Business itu punya beberapa keunggulan yang beda banget dari personal account. Kalau personal account itu ya seperti yang teman-teman punya sekarang, tampilannya seperti yang teman-teman punya sekarang. Tapi gimana kalau, kita punya Instagram for Business? Nah, kalau kita punya Instagram for Business, kelebihannya adalah kita bisa track account kita secara profesional. Nah, di sini contohnya, kalau kita punya Instagram for Business, kita, bisa ngelihat insight dari konten, activity, dan audiens kita. Nah, kayak contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini kita bisa ngelihat overall, berapa sih yang unfollow kita, kemudian berapa yang follow kita. Nah, kita juga, bisa ngelihat, istilahnya tracking naik turun follower. Nah, terus ternyata kita juga bisa ngelihat audiens kita itu, ini audiens ya, part audiens. Audiens kita itu banyaknya dari daerah mana sih? Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, atau Yogyakarta. Nah, dari sini teman-teman bisa ngelihat, ini juga bisa jadi bahan untuk menganalisa ya. Misalkan, eee, teman-teman jualan, tapi kok nggak laku-laku, padahal followers-nya banyak banget. Oh, ternyata followers-nya kebanyakan adalah dari Jakarta misalkan kayak gini, dari Jakarta. Padahal yang produk yang teman-teman jual itu adalah produk-produk yang nggak bisa dikirim jarak jauh. Misalkan makanan-makanan basah kayak kemarin ya, ada yang bisnis salad kayak gitu kan nggak, proper ya kalau dikirim jarak jauh. Nah, bisa jadi, penyebabnya adalah karena top audience kita itu tidak berada di lokasi yang sama dengan bisnis kita, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngelihat range-nya. Nah, kira-kira orang-orang yang tertarik dengan konten-konten kita itu, berada di range usia berapa? Usia berapa aja yang kira-kira paling minat dengan bisnis kita. Nah, kalau gini kan berarti didominasi oleh generasi milenial ya, dari 18 sampai 30-an sekian. Kemudian gendernya juga kita bisa lihat teman-teman, eee, lebih banyak mana sih yang interest antara women or men. Nah, kalau di sini dalam case yang saya ambil ini, itu lebih banyak audiensnya adalah untuk, laki-laki, kayak gitu. Nah, itu tadi dari segi audiens. Kemudian kalau dari segi konten, ketika teman-teman punya Instagram for Business, ya, teman-teman juga bisa lihat mana sih konten-konten yang paling disukain sama, audiens atau followers teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa buat nganalisis kira-kira mana yang lebih disuka ya, video atau foto.
Atau kalau misalkan foto, dia lebih suka foto yang single, satu aja, atau yang bentuknya karusel. Nah, teman-teman bisa ngelihat dari insight yang ada di sini. Nah, di sini kan. Nah, ternyata kalau dari base data di sini, itu yang paling banyak dilihat adalah konten berbentuk video. Nah, berarti audiens teman-teman itu suka dengan konten-konten video. Jadi teman-teman bisa banyakin bikin konten yang sifatnya video, kayak gitu. Yang visualisasinya lebih hidup lagi. Oke. Nah, sekarang ini adalah cara membuat Instagram bisnisnya. Ini saya share, ini sebenarnya gampang banget ya, tapi mungkin siapa tahu ada yang belum punya Instagram personal, jadi butuh juga, cara untuk buat Instagram bisnisnya. Nah, kalau cara membuat Instagram bisnis itu teman-teman biasanya mengawalinya dari membuat akun dulu. Jadi kita harus punya akun Instagram dulu. Nah, nanti itu akunnya pertamanya pasti personal ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman langsung klik yang paling bawah ini, switch to personal professional account. Nah, nanti, biasanya akan muncul, which best describes you ya, kreator atau bisnis. Nah, teman-teman ini lebih ke kreator. Jadi, kreator itu maksudnya orang-orang yang berbagi konten-konten edukatif kayak gitu, atau yang untuk bisnis. Nah, untuk, profit oriented gitu. Nah, nanti teman-teman klik bisnis. Nah, nanti di sini akan muncul lagi, kayak gimana caranya dapat, customer segala macam. Terus nanti teman-teman harus milih nih, choose categories for your business profile. Nah, misalkan ada yang kemarin health and beauty itu bisa, atau food and beverage, clothing, fashion. Nah, itu ada ya nanti, di-select aja sesuai dengan kategorinya. Gitu. Nah, ini nanti toolsnya akan sangat membantu teman-teman untuk melacak, berapa banyak yang, tertarik gitu ya dengan bisnis teman-teman dan bisa dijadikan alat analisa pasar juga untuk menentukan strategi marketing yang menarik selanjutnya, gitu. Oke, lanjut. Nah, yang kedua adalah membuat username dan logo usaha lalu lengkapi bio Anda. Nah, ini ini kesannya sederhana ya, tapi memang banyak sekali orang-orang yang juga masih salah dalam membuat username, logo usaha, dan isi bio-nya juga masih salah. Nah, yang pertama yang paling dasar username. Username, saya ada beberapa tips di sini untuk membuat username. Yang pertama itu, upayakan ini melambangkan produk yang Anda jual, karena persepsinya di sini teman-teman semuanya brand baru kan, belum ada yang bener-bener sampai terkenal banget. Boleh yang nggak melambangkan produk, tetapi, apa namanya, kecuali Anda udah benar-benar punya brand sendiri, kayak gitu. Jadi kayak misalkan nih, Anda jualan produk, sepatu gitu ya. Kalau sepatu, Anda di username-nya tuh sebaiknya ya misalkan sepatu sport Jogja, kayak gitu. Itu karena belum banyak yang, tahu tentang usaha Anda. Jadi jangan, apa namanya, langsung brand-nya, kayak brand-nya itu misalkan misalkan judulnya Kakiku, kayak gitu kan. Nah, orang nggak akan nge-search Kakiku gitu, tapi mereka nge-search-nya sepatu Jogja. Beda kalau teman-teman udah punya brand, kayak misalkan Nike, kayak gitu. Orang-orang pasti udah langsung nge-search berdasarkan nama brand-nya, tapi ketika nama brand teman-teman belum dikenal, sebaiknya buat username yang melambangkan produk yang dijual, kayak gitu. Jadi jangan sampai beda, misalkan teman-teman jualan fashion, baju gitu ya, terus, username-nya toko online 1, 2, 3 itu kan nggak relevan banget ya. Nah, jadi jangan pakai yang seperti itu. Lalu yang kedua adalah sesuai dengan, logo usaha teman-teman. Jadi maksudnya ya disesuaikan apa yang ditulis di logo, kemudian dengan username-nya seperti apa. Lalu yang ketiga, buat username itu yang singkat, unik, dan mudah dicari. Jadi jangan bikin yang apa namanya, terlalu panjang, terus rentan, salah ingat, salah ucap, dan kalau bisa yang mudah dicari. Nah, jadi kalau misalkan kayak teman-teman, kemarin ada yang puding ya, nah nanti username-nya misalkan puding Jogja, kayak gitu. Nah, jadi yang singkat, unik, tapi mudah dicari. Username ya, nanti, saya kasih lihat maksudnya username dan username itu kayak apa. Nah, kemudian, selanjutnya adalah tips mengisi, bio di Instagram. Nah, bio ini yang pertama adalah kita
hanya mencantumkan yang penting-penting aja. Yang pertama adalah cantumkan informasi penting seputar produk bisnis Anda. Ini dapat berupa keunggulan produk. Kemudian yang kedua, jangan lupa cantumkan Bitly atau Linktree yang berkaitan dengan toko Anda. Misalkan kontak WhatsApp, direct link ke marketplace, YouTube, direct link ke lokasi atau katalog Anda kalau ada misalkan. Kemudian yang ketiga, hindari membuat bio yang membingungkan. Nah, jadi kita coba lihat ya langsung contohnya biar gampang. Nah ini entar, ini kita ke sini dulu. Nah ini maksud saya, ini saya kasih contoh punya saya aja gitu ya. Nah ini ada Dapur Manis Rama Raina, ini username-nya. Kemudian ini name-nya. Nah orang itu biasanya kan kalau nge-search dia langsung, karena ini belum terkenal ya, jadi nggak mungkin langsung Dapur Manis sama Rama Raina, kecuali mereka emang pengen beli di saya dan udah tahu saya sebelumnya. Tapi untuk orang yang belum tahu ya, dia nggak mungkin nge-search langsung Dapur Manis Mama Raina, tapi dia misalkan mau cari cake, dia langsung cake Jogja atau dessert Jogja ketika dia mau nyari dessert. Nah, jadi buat username, kalau username ini sesuaikan aja sama nama bisnis teman-teman yang mudah diingat gitu ya. Nah, kalau ini disesuaikan sama produk apa sih yang teman-teman jual. Nah, ini username, ini name-nya. Kemudian jangan lupa tulis kategori bisnis teman-teman. Kalau di sini saya food and beverage. Lalu di sini saya cantumkan informasi-informasi yang penting. Yaitu misalkan kayak gini, cake dan big pie order H-1. Kalau dessert open PO terjadwal, semuanya fresh limit by saya kayak gitu. Kalau saya mengafiliasikan sama akun saya, kemudian testimoni and detail check dan feed order, tanya-tanya, klik WhatsApp di sini. Nah, ini tadi WhatsApp terkait dengan Bitly. Jadi caranya sebenarnya gampang ya teman-teman untuk membuat link WhatsApp manual dengan chat. Jadi kalau teman-teman nih ngasih link kayak gini, ini biasanya pesan otomatis ya. Jadi ini belum ditambahin nomor HP kayak gitu. Nah, kalau teman-teman mau tambahin teks itu juga bisa. Nah, jadi teksnya tuh kayak gimana? Jadi misalkan teks, halo selamat datang di toko kami. Ini teksnya. Nah, simbol 20% 20 itu digunakan untuk memberikan spasi pada teks. Jadi kalau mau spasi halo, spasi selamat itu pakai ini. Kemudian enter bisa menggunakan kode ini. Nah, buat link yang WhatsApp ini sudah selesai kalau Anda bikin yang format seperti ini. Nah, ini langsung Anda tempelkan di bio teman-teman, di bagian website-nya, karena kan nggak semuanya udah punya website ya. Jadi at least teman-teman nyantumin Linktree di situ supaya kita bisa direct ke WhatsApp. Nah, saya udah pakai. Nah, jadi kalau teman-teman nih kunjungin profil saya dan klik, nah nanti chat on WhatsApp with ini, continue to chat, nanti chatnya langsung keluar di sini, halo Mama Raina mau order atau tanya-tanya dong, kayak gitu. Nah, jadi udah langsung ada chat-nya. Nah, itu sekedar contoh ya, nanti teman-teman bisa praktis sendiri untuk bikin akun Instagram bisnis teman-teman. Nah, sekarang yang selanjutnya adalah konten strategi. Konten strategi ini ibaratnya kalau rumah ini adalah isinya, kalau toko offline ini adalah isinya, desain toko teman-teman semua. Nah, isinya apa aja? Nah, gimana sih caranya membuat konten? Jadi strategi membuat konten yang pertama adalah paling dasar teman-teman bisa menerapkan pola rumus ini. 5W1H pada produk atau toko Anda. Gimana caranya? Misalkan contohnya seperti ini ya. Jadi konten itu bisa aja mengenai 5W1H itu maksudnya apa sih produknya, apa sejarahnya. Ini saya contoh dari Bin Amir, dia apa sejarahnya nasi rempah itu. Terus misalkan ada berapa varian. Nah, berapa varian ini dia ada berapa ini? 5 varian dari produk mereka. Nah, kayak gitu. Nah, terus misalkan di mana kita bisa membeli produk Anda? Anda bisa bikin konten yang kayak gini. Nah, oh, ternyata ini bisa dipesan melalui Gojek, Shopee, dan Tokopedia. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi basisnya adalah 5W1H yang itu bisa sangat teman-teman kembangkan jadi banyak banget pertanyaan ya.
dari apa, bagaimana, kapan. Nah, itu bisa berkembang banget jadi banyak pertanyaan. Jadi caranya adalah teman-teman bisa ngelis dari 5W1H itu yang terkait dengan produk teman-teman, apa aja sih pertanyaan yang bisa muncul dari situ dan bisa dikembangkan jadi konten. Nah, kayak gitu ya. Nah, oke, ini adalah contoh lagi juga yang kedua tentang 5W1H. Kalau tadi kan kita describe sendiri ya, kalau ini kan contohnya dia benar-benar tertera di kontennya. Apa sih keunggulan Super Grow Up? Jadi ini contohnya yang kalau nggak salah ini peninggi badan yang saya dapat. Kemudian kenapa harus menggunakan Super Grow Up? Di mana kita bisa dapat produknya? Gimana sih cara ordernya? Nah, kayak gitu. Nah, jadi ini adalah konten-konten yang dikembangkan dari rumus 5W1H. Gitu. Jadi karena gini teman-teman, kenapa sih dari 5W1H? Karena yang biasa ditanyain oleh konsumen itu ya yang biasanya yang seputar-seputar ini aja. Nah, jadi common question itu juga bisa teman-teman jadiin bahan untuk bikin konten. Nah, kemudian yang nomor 2, dalam membuat konten teman-teman juga bisa menerapkan strategi yang namanya membuat pain and gain your product. Jadi apa pain dan gain-nya? Apa Bu itu pain dan gain? Nah, kalau secara bahasa ya, pain itu adalah masalah yang dialami oleh konsumen atau calon konsumen ketika tidak mengkonsumsi atau menggunakan produk kita. Sedangkan gain adalah manfaat ketika mengkonsumsi atau menggunakan produk atau jasa kita. Nah, contohnya gampang. Jadi kalau pain ini kan fokus untuk menimbulkan apa sih masalah yang sedang dialami konsumen atau pelanggan. Lalu nanti kita munculkan gain-nya. Nah, gain-nya apa? Manfaat ketika mereka konsumsi produk kita. Contohnya kemarin ada beberapa yang usaha salad ya. Oke, kita cari pain-nya orang itu, masalah yang dirasakan orang atau kerugian ketika tidak mengonsumsi produk kita itu apa aja. Jadi yang pertama misalkan salad, pain-nya itu bisa jadi orang-orang itu merasa selama ini sulit sulit nih makan buah gitu, nggak bisa teratur makan buah. Kemudian pengennya makan buah beraneka ragam, tapi budgetnya minim. Nah, karena biasanya kan kalau kita beli buah paling satu macam atau dua macam gitu, nggak bisa yang benar-benar beraneka ragam gitu, karena nanti waste-nya bisa jadi banyak. Terus beberapa dari kita ngerasa, oh kurang serat nih, BAB-nya kurang lancar, pengen banget hidup sehat dengan mengkonsumsi makanan-makanan sehat. Nah, lalu yang terakhir ada biasanya kalau salad enak itu harganya mahal. Nah, dari pain ini teman-teman bisa munculkan gain-nya. Nah, dengan mengkonsumsi salad buah kami, nanti Anda bisa makan buah jadi lebih teratur, makan buah dengan cara yang enak ya kan, nggak sekedar cuma dipotong-potong aja, tapi dicampur dengan saus-saus yang ada. Terus bisa request buah favorit Anda dan tersedia dalam berbagai varian dan ukuran misalkan. Jadi kita benar-benar bisa konsum sesuai dengan kebutuhan kita. Lalu selanjutnya, oh ini Anda bisa menikmati salad dengan rasa yang enak, buah beraneka ragam, bisa custom dengan harga yang terjangkau. Lalu yang terakhir adalah kita bisa hidup sehat dan pencernaan jadi lancar. Nah ini cara menimbulkan pain and gain-nya gitu teman-teman. Gitu, karena biasanya, apa gini ya, jadi teman-teman harus bikin pain and gain ini spesifik. Nah, karena ketika nanti, audiens Anda, followers Anda, atau calon followers Anda nemu IG Anda dan ngelihat pain yang Anda sajikan langsung, "Ih, ya ampun iya saya banget ya." Nah, akhirnya dia tertarik untuk beli your product gitu ya, beli produk-produk Anda karena ngerasa, "Duh, ini saya banget nih. Iya ya makan makan buah selama ini jarang, nggak rutin, ya udah deh aku mau order salad buahnya." Nah, terus kebetulan teman-teman nyediain paket rutin kiriman seminggu kayak gitu. Nah nah itu bisa dengan harga khusus. Nah, akhirnya mereka langganan tuh beli salad buah dari teman-teman. Nah, itu bisa jadi ide juga ya, ide program gitulah. Nah, desain, edukasi, desain, riset, dan fakta.
Nah, jadi desain edukasi itu maksudnya kita membuat konten-konten edukasi. Jadi konten itu macam-macam ya teman-teman, bentuknya. Jadi ada yang bentuknya edukasi, ada yang bentuknya promo dan sebagainya. Nah, untuk konten edukasi ini ada contoh beberapa seperti ini. Nah, kenapa masakan rumah lebih sehat? Nah, karena dapat mengatur nutrisi, dapat mengatur porsi, dapat mengatur bumbu, ya, sebagainya. Nah, tapi tetap ada semacam ini kayak soft selling ya, kalau dibilang kan ada 2, hard selling dan soft selling. Kalau, soft selling-nya itu nggak kelihatan teman-teman itu jualan. Nah, kalau yang seperti ini, itu teman-teman lagi melakukan, soft selling gitu. Jadi nggak yang direct, "Ayo beli nasi rempah instan," kayak gitu, enggak. Tapi mereka, tetap cantumin logonya di sini. Kemudian misalkan ini konten edukasi, kulit mati itu dapat menyebabkan ini aja loh, kulit kusam, komedo, pori-pori tersumbat, dan jerawat. Ini konten dari White Lab. Nah, proses eksfoliasi sangat perlu karena double cleansing aja nggak cukup. Nah, ini ada swipe. Nah, jadi nanti caranya gimana? Nanti mereka terakhir, nyodorin produk mereka. Nah, kayak gitu. Jadi ada konten-konten yang seperti ini juga. Lalu teman-teman juga bisa menyajikan konten, yang bentuknya riset dan fakta. Nah, contohnya seperti apa? Misalkan ini tadi, yang grow up itu tadi yang peninggi badan. Nah, teman-teman bisa nyajiin fakta wanita bertubuh tinggi itu cenderung panjang umur, apa benar kayak gitu. Nah, jadi menyajikan riset-riset dan fakta, apakah benar wanita yang tubuhnya tinggi itu lebih panjang umur. Nah, di sini kan juga ada ya, aduh maaf ya ini solusinya kurang oke, jadi mesti, wanita bertumbuh tinggi cenderung lebih panjang umur, ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi, antara lain aktivitas fisik, faktor fisik, gaya hidup, dan mengkonsumsi suplemen peninggi badan super grow up. Ini tipe-tipe yang hard hard selling gitu ya, jadi bener-bener nyata langsung gitu, shop now. Nah, kayak gini. Jadi, apa namanya, kalau teman-teman bikin konten yang seperti ini, dari judulnya aja itu kan orang penasaran ya untuk baca. Nah, jadi kalau bikin konten itu selain yang menarik desainnya, kalau bisa yang bikin orang penasaran, jadi mau baca, "Oh, emang bener ya wanita tubuh tinggi umur panjang?" Kayak gitu. Baca-baca sampai akhir, nah akhirnya kena deh dia ketemu di Super Grow Up, kayak gitu. Nah, nanti ada aja, pasti ada maybe ada yang cuma skip, lewat, atau bahkan bisa jadi ada yang tertarik teman-teman, dari metode yang seperti ini, kayak gitu. Nah, karena orang itu kan dia ini ya, apa namanya, membeli itu biasanya juga berdasarkan emosi. Nah, jadi di situ teman-teman harus, bisa catch, bisa ngedapetin di mana emosi dari pelanggan target market teman-teman semua. Nah, kemudian selain, konten riset dan fakta, teman-teman juga bisa menyajikan yang namanya konten interaksi. Konten interaksi itu yang gimana? Jadi yang untuk meningkatkan interaksi kita dengan followers kita. Nah, misalkan seperti ini, pilih satu yang paling kamu butuhkan. Ini konten dari Nuna ya. Hidup sehat, rajin ibadah, traveling, supporting, dapat perjalanan oke, dan punya partner hidup yang pengertian. Mana yang teman-teman paling butuhkan? Nah, ini kan pasti banyak orang-orang yang komen gitu ya nanti, oh paling butuh misalkan shopping, paling butuh punya partner hidup yang pengertian. Nah, ini kan nanti macam-macam banget. Nah, ini nanti bisa meningkatkan engagement teman-teman dengan followers kayak gitu. Jadi penting juga ya bikin konten-konten yang sifatnya interaksi. Nah, kemudian ada juga, apa namanya, dari White Lab lagi. Kalau White Lab ini kemarin cenderung komplit ya dia tipe kontennya, makanya saya banyak ambil contohnya. Kemudian which one is your skin condition, yang ini atau yang ini, kayak gitu. Jadi orang-orang kan nanti pasti banyak komen, "Aduh pengen banget punya skin kayak nomor satu, tapi skin saya masih nomor 2," kayak gitu. Wah, nah kalau teman bisa baca yang seperti itu, nanti bisa udah ketahuan nih siapa sih calon, user-nya gitu. Selain meningkatkan ini kan, apa namanya, meningkatkan engagement, teman-teman juga bisa tahu mana sih yang masih butuh sama produk saya, kayak gitu. Nah, kemudian ada juga desain quotes, maksudnya konten quotes ya, ini konten quotes. Nah, teman-teman juga mungkin, juga bisa rutin upload
quotes kayak gitu. Jadi nggak selalu harus yang bener-bener mikir bikin gitu, tapi juga bisa berupa quotes-quotes. Kalau ini dari Nuna. Nuna itu mereka, fokus, quotes-nya itu semuanya tentang ayat-ayat Allah. Jadi mungkin misinya adalah sembari mengingatkan kita kepada Allah gitu ya. Nah, jadi mereka semua quotes-nya adalah yang berbau dengan agama, seperti ini ayat-ayat Al-Qur'an, hadis. Jadi kayak gini, ketetapan Allah pasti datang, maka jangan kamu meminta agar dipercepat datangnya, kayak gitu. Jadi kan, orang yang baca ini maybe mereka minimal akan tap love gitu loh. Nah, kan suka sama foto Anda karena, "Oh iya ya, nggak boleh nih ternyata, apa namanya, Allah pengen cepet liburan, pengen kuliahnya cepet selesai, pengen ini," kayak gitu. Karena semuanya ada waktunya, kayak gitu. Nah, nanti jadi hal-hal kayak gini kan orang suka ya, walaupun nggak relate sama bisnisnya. Ini dia bisnis, pakaian, fashion, tapi dia pakai quotes-quotes kayak gini. Nah, ini kan orang-orang juga suka kayak gitu. Diingatkan quotes-quotes tentang hidup sehat atau tentang yang seperti ini, itu bisa. Kalau teman-teman mau bikin quotes yang relate sama bisnis teman-teman juga bisa banget, ya. Misalkan tentang fashion, apa, "Ajining diri soko busana." Nah, gitu juga bisa ya, bikin quotes-quotes kayak gitu. Oke, setelah itu desain, fakta, dan mitos. Ini maksud saya konten ya, kenapa kok ke shift-nya desain? Konten mengenai mitos, dan fakta. Nah, ini juga biasanya meningkatkan interaksi karena orang-orang akan beropini, "Oh, ini mitos atau fakta?" Nah, ini contohnya dari White Lab lagi. Nah, contohnya misalkan cowok juga butuh skincare. Nah, ini orang-orang pasti mikir, "Emang iya cowok butuh skincare?" Nanti mereka nyajiin, ternyata kulit cowok itu seperti ini, butuh skincare karena apa, kayak gitu. Nah, akhirnya yang biasanya pasar skincare itu mayoritas adalah perempuan, ya memang sampai sekarang juga perempuan, tapi mereka mencoba menggali pasar laki-laki, pasar pengguna skincare dari laki-laki kayak gitu. Karena orang-orang yang eksmut kayak gitu pasti juga, menganggap penting appearance-nya, penampilannya dari muka terutama kayak gitu. Nah, itu memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan para laki-laki akan skincare, kayak gitu teman-teman. Di konten itu juga bisa jadi sarana ya untuk kita, keruk pasar baru, bikin market baru, kayak gitu. Nah, kemudian ada konten promo juga, teman-teman bisa bikin konten promo, entah itu giveaway, ini ada dari Scarlett, terus nanti Bin Amir lagi, misalkan kalau beli 5 pack nanti gratis 1 tas belanja yang ramah lingkungan, misalkan kayak gitu. Teman-teman juga bisa bikin konten promo biar bisa lebih menarik, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman juga bisa ngasih konten testimoni atau bukti pengiriman. Ini dari punya saya sendiri. Nah, jadi bisa pakai kayak gini, "Oh, seenak itu, cuman kebagian 2, ini undangan bilang enak," kayak gitu-gitu ya. Jadi testimoninya dipajang, kemudian di-post di sosial media teman-teman semua. Nah, kemudian, tips yang terakhir adalah desain feed teman-teman itu kalau bisa usahakan harus sesuai dengan ciri khas produk dan logo teman-teman. Jadi misalkan kayak tadi Bin Amir ya, dia dari packaging-nya semuanya coklat-coklat kayak gini. Dia, desain feed-nya semuanya diseragamin sama dia. Jadi nuansanya pokoknya identik dengan warna coklat tua atau krem. Jadi intinya coklat lah. Kalau dari segi gradasi warnanya, mereka identik dengan coklat. Nah, kalau kayak gini kan lebih, terlihat lebih rapi, lebih seragam, dan lebih satu tone kayak gitu. Karena juga ini juga ternyata mempengaruhi loh teman-teman untuk kenyamanan orang berada di toko Anda. Kalau teman-teman punya pengalaman scroll-scroll sendiri, ada kalanya kan pasti teman-teman itu ketika ngunjungin toko online nih, itu nyaman banget lihat lama, scroll sampai ke bawah kayak gitu. Ya itu karena teman-teman nyaman ada di tokonya, lihat desainnya menarik, kemudian lihat konten-kontennya oke. Nah, jadi teman-teman betah tuh ada di dalam toko, di dalam toko virtual. Nah, tapi kalau udah desainnya nggak menarik, fotonya nggak menarik, misalkan, feed-nya nggak nyaman di mata, font-nya nggak oke, itu mungkin orang cuman mampir,
apa namanya, sebentar terus pergi. Atau misalkan kita kena promote lah, promote apa gitu biasanya ada di IG Ads gitu, kita, begitu direct link-nya, "Ah, ternyata tokonya kayak gini," back, kayak gitu. Nah, jadi ini juga design feed itu juga mempengaruhi gimana membuat, calon, customer itu nyaman lama-lama di toko kita, kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman. Nah, oke, thank you. Ini adalah akhir dari sharing saya hari ini. Terima kasih, semoga nanti apa yang kita sharing hari ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman, terutama buat pengembangan bisnis teman-teman dan, ngasih inspirasi kira-kira saya harus ngisi konten saya di Instagram itu kayak apa sih, gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.